Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Salam satu aulia. Alhamdulillah kami ini berada di Kampung Pengasinan ya, Kong. Ya, Kediaman Persatuan Silat Jaya Tunggal Saputra atau yang lebih dikenal YTS ya, Kong. YTS. Nah, baiklah, sebelum kita mulai kita baca surat Al-Fatihah dulu ya, Kong ya. Biasa. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila ruhi min ahli sayyidul layat Kampung Pengasinan. Pemilik tanah ini dahulu hingga sekarang bisa faati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'ul ilaihumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayya. Amin. Alhamdulillah dengan qadarullah ya, Kong, tanpa kita rencana ini mau syuting tapi jam 12 lewat nih. Nungguin wangsit dulu ya, Kong. Artinya nggak ada rencana. Ini dengan guru besar daripada Persatuan Silat Jaya Tunggal Saputra dengan Kong siapa, Kong nih? Kong Nata. Kong Nata. Panggilannya Bapak Otoy. Oh, Bapak Otoy. Otoy. Ini panggilannya guru besar ya, Kong. Ya kata orang-orang guru besar. Hmm. Orang-orang manggilnya. Tapi saya mah dipanggil guru besar embung. Embung ya. Ya udah kebiasaan dipanggil guru-guru Ini, baik. ini asli Bekasi Pengasinan ini baru keluar lagi bahasa Jerman di embung. Alhamdulillah bahasa ciri khas yang sudah mulai mati, Kong ya. Iya, Kan iya. orang jarang yang ngomong embung. Lah, emang bahasanya begitu baik ngomongnya di mana-mana nih. Tuh boleh saksinya tuh. Iya. Emang ngomong pedas-pedas baik. Iya, perlu dilestarikan itu, Kong. Katanya ada yang resep tahu, yang nggak resep saya nggak tahu dah. Iya. Pokoknya biasanya kok ini ngomong begini udah. Kalau yang kagak resem malah lagi nggak punya duit itu, Kong. Ya kurang tahu juga dah saya. Iya, kurang tahu juga dah kalau begitu mah bener. Makanya ya sebisanya jawaban kong aja di mulut gitu. Nah, kalau ini dengan Cang siapa, Cang nih? Agus Ranggas Agus Ranggas, perguruan mana, Cang? dari Golok Sabet, Golok Sabet. Tinggal di mana, Cang? Bekasi Utara, Bekasi Serpuyung. Utara. Alhamdulillah nih tanpa direncana ini juara pendekar kumpul nih pada malam Amin, ini. amin. Makasih ya Cang Agus Ranggas ya, guru besar daripada Golok Sabet ya, Cang ya. Alhamdulillah. Ini dengan siapa, Pak? Cang Didit, Cang Didin. Cang Didin perguruan mana nih, Cang Didin? Silat Cibitung, Jingkrik Cibitung. Alhamdulillah. Tinggalnya di Babakan Mustikasari. Oh, Babakan, Ji. Tetangga, Ji. Tanggal ya. Alhamdulillah. Nah, ini dari Bang Ansor nih. Enggak, jangan jansor ya. Oh, dari Ansornya. Sekretaris juga. Oh, sekretaris ya. Ini Pak, Bapak dengan Pak siapa, Pak? Pak Udin, Pak Udin. Pak Udin apa nih? murid dari adik. Oh, muridnya. Iya. Alhamdulillah. Ini ketuanya nih ya, Bang Labo ya. Iya. Ketua daripada PS Jaya Tunggal Saputra ya. Bang Labo. Nah, saya mau bertanya-tanya dulu nih dengan Kong Otoy ya. Iya. Guru besar daripada Persatuan Silat Jaya Tunggal Saputra atau dikenal YTS ya, Bang ya. Asinan. Nah, ini asli Pengasinan nih, Bekasi. Jadi orang Bekasi ini ya dengan adanya channel Saputra Aulia ini di Pengasinan ini ada namanya Persatuan Silat, Kong ya. Ada. Tujuannya buat silaturahmi, Betul. adanya di Pengasinan, Kong ya. Pengasinan iya. RT berapa ya, Bang? RT 05 RW 16. RW 16. Alhamdulillah ini Bang. Sejarahnya gimana ini, Kong? Sejarah daripada Persatuan Silat JTS Jadi ini. kalau menurut sejarah, kalau sejarah pusat saya nggak bisa mengucapkan ya. Iya, Kong. Kalau pusat ini mas sejarah saya aja nih. Iya, Kong. Sejarah saya yang mulai ngajar nih, Hmm. yang udah 6 tahun akan yang datang nih, Hmm. yang besok mau milad. Iya, besok mau milad, Kong. Iya, sejarah JTS nih. Tuh. Jadi ini besok milad yang ke-6 nih JTS. Malam Sabtu. Malam Sabtu. Tuh. Tapi kalau Ustadz menanyakan isi dalamnya saya nggak mau
nggak mau bilangin nih. Jangan dah. Iya. Jangan. Pokoknya yang saya Iya, bilangin. enak, Yang umumnya aja dah. Iya, yang umumnya ini perguruan di NTS Daya Tunggal Saputra. Katanya mah gurunya mah Guru Engkong besar. Nata. Ya. Panggilannya Bapak Otoy. Foto. Gitu, Pak Ustadz caranya. Terus saya juga nih mau minta doanya nih sama Pak Ustadz nih Iya, iya. yang datang kagak diundang. Kayak dilangkung ya. Iya, makanya saya kaget. Iya, iya, iya. Tuh, alhamdulillah nih, Iya, saya Kong. kedatangan Pak Ustadz. Berkah dah. Sama, Saya Kong. kedatangan Terima kasih. Pak Ustadz. Jadi tadi Pak Ustadz cerita ini, saya mengerti. Jadi biar aki-aki mendalemin Iya, gitu iya, iya. maksudnya. Kalau ilmu kan nggak dari tua, nggak dari muda ya. Iya, Kong. Ya dari muda juga apa yang bagus saya terima, yang jelek paling saya tahan di dalam Iya, iya. hati saya gitu Pak Ustadz. Jadi ini mah ceritanya besok saya mau milad yang ke-6 apa namanya membangkit lahir saya ngelatih brojolnya dah Iya, iya, iya. sakranya nih besok nih gitu. Berarti besok boleh dong diliput nih dari tim Sarkup nih. Boleh kalau ada waktu mah Wah, ada. silakan aja bebas 24 jam Apalagi kan ditungguin. kalau di ini masih nyambung nih sama Kong nih, bukan orang lain kayak gitu. Iya, makanya tadi ngobrol-ngobrol saya, wah ini menyambung banget nih gitu. Jadi jadwalnya nih malam apa aja Kong latihannya? Kalau latihan di sini jadwalnya malam Sabtu sama malam Rebo. Malam Rabu. Jadwal latihannya. Tapi itu juga kalau lagi banyak ya banyak, lagi sedikit-sedikit. Ya namanya anak-anak, Iya, iya. masa kita omelin anak orang. Mau ayo latihan enggak? Ya udah nggak apa-apa. Yang Gitu penting lah. istiqomah Kong ya. Betul, iya benar. Yang penting nama amalu biniatnya Kong ya. Iya. Karena suatu saat nanti akan berbenturan fisik ini kalau ada di zaman itu ya. Iya. Dia bakal kembali kayak zaman dulu ya, Cang ya. Iya. Iya, enggak main-main itu. Jadi alhamdulillah nih, jadi sejarah ngelatihnya udah 6 tahun 6 tahun jalan, tapi kalau dihitung mah lebih sebetulnya. Lebih. Orang kan ngaso dulu, nih masih zaman dia nih, ponakannya nih, Iya. ngaso. Oh, ini ponakan? Iya. Nah, ini saya jadi sejarah aja sih cerita ya. Iya, iya. Jadi zaman itu sebelumnya ada terminal, saya udah ngelatih. Masih zaman gelambangan dong, masih gelap. Gelambangan. Iya, belum ada listrik maksudnya. Iya, belum ada listrik. Iya. Iya. Jadi latihan juga nggak masang apa-apa, lampu biasa aja. Latihan dulu nih. Iya. Yang pertama orang kebun dulu ini. Tuh dia nih yang bergerak. Jadi saya mah sebetulnya udah 3 abad. 2 abad yang pertama. Pertama dia terus guru-guru yang guru nih guru SD. Nah terus kemarinnya pas ngaso ada 30 tahun lah tuh pas ada terminal ngaso saya tuh ngojek Ustaz. Ngojek jadi itu ditanya ngojek dah bareng nih sama kita ngojek nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Ya kan, Apa baik mau bebas. sejarah saya. Iya. Jadi ngojek kelamaan ya orang sudah ngojek. Ada yang ngelamar JTS nih, JTS. mau belajar silat. Silat. Orang kita juga, Orang dia kita. nggak tahu. Nah terus datang, dia udah belajar nih, ke guru-guru yang lain. Terus tetangga bilang nih Bapak Mosi almarhum, ngapain lu belajar jauh-jauh? Iya, iya. Oh, itu engkau ngotoy bisa. Iya, Nah, iya. terus katanya, wah engkau ngojek mana bisa Silat, silat. katanya. Nah itu sejak saya di rumah. Jadi itu lama-lama dia datang kemari, saya nggak ada. Saya bakalan ojek. Kepala ojek. Lama dia datang lagi, saya masih bakalan ojek. Saya datang lagi masih bakalan ojek. Saya berpikir jadinya, iya, ini anak-anak kalau kita bohongin baik, saya dosa. Iya, iya, Gitu. Gimana secaranya? Nah terus saya bilang, kumpulin orang 10 orang dulu. 10 orang syaratnya tuh. Iya, 10 orang kita ini nyarat dulu. Soalnya tes ini nggak gampang belajar aja. Kita nyarat dulu. Berapa kong nyaratnya? Udah gampang aja kong mah kalau di pusat mah ratusan. Ratusan. Iya, engkong bukan yang ngejual ilmu, Iya, iya. mau jabarin ilmu. Gitu. Engkong main yang lain-lain nggak bisa. Itu buat ibadah. Iya, iya. Ayo, gua keluarin buat syarat. Gitu, kata saya. Ayo tuh anak-anak mau Oh. nyarat. Udah saya syaratin kita aja tuh ya. Udah saya syaratin main. Kita nyampe rame. Sampai punya murid 150 dah. Wah, banyak Nah, itu. iya, itu. Ditanya tuh. Kalau ini udah abad kedua nih, lain lagi nih. Abad kedua udah. Iya, kalau ini mending gede-gede nih. Nah, ini bisa kenal lama Icang
Agus. Ranggas. Ranggas ini gimana? Itu kita lagi kumpul masing-masing silaturahmi di DPK. Oh, Di iya. DPK nih sama Encang Ranggas. Saya kayak siapa dia? Dia kok orang kenal. Ya nama silaturahmi tetap kenal. Alhamdulillah Di ya. DPK tuh Babakan, di Babakan. Cang Maman. Cang Maman. Temu ini, jadi ngobrol-ngobrol. Kan kalau namanya orang ngobrol mah, kalau kita hati kita benar, mau niat benar, jadi benar kan sudah. Nyocok deh ya. Nyocok, kayak kan ketemu tadi kan nyocok. Iya, iya. Itu, jadi sejarah saya tadi yang saya bilang, emang saya tukang ojek, makanya saya dipanggil guru. Oh enggak, itu saya mah. Tapi kan yang bilang guru besar kan orang kok bukan engkau. Iya, makanya kan itu. Kan kita juga, saya juga nih, orang yang ngata bener bukan kita. Iya. Orang yang ngata bener. Oh si Anu bener banget ngojek bener di pangkalan. Tuh. Ya, Itu engkong yang konten saya yang lihat menurut walaupun engkong ada ilmu silat, engkong udah sepuh, tapi engkong sama yang muda aja ngargain. Yang ngadain. Alhamdulillah ya kayak saya kan bocah ledok nih, Iya. begitu datang kayaknya dihormatin sama Lo engkong. udah pasti dihormati. Saya merasa bangga sama engkong. Saya Amin, amin. perlu belajar banyak dari engkong. Ya, Apalagi, istilahnya pengalaman udah banyak, ilmu silatnya ada, tapi pas ada yang datang ini bocah ledok kok ngargain, kan itu ilmu yang sangat luar biasa. Itu ilmu tasawuf kong namanya. Iya. Kalau saya kan tak sanggup kong. Jadi Ya. perjalanan singkatnya seperti itu kong ya. Itu saya, sejarah saya. Nah, keduanya ini yang gede-gede nih. Mm-mm. Nih, ambil banyak dah itu. Iya. Apa aja nurun, apa yang ngajar dah dia dah. Udah perwakilan saya dah gitu. Itu. Besok acara miladnya nih. Besok acara milad yang ke-6. Hmm. Miladnya mah batunya baru 2. Cuman yang 4 kita nggak ajak. Jadi yang 2 yang 2 aja kita ajak. Jadi yang 6 yang ke-6 besok berhubung di pusat nggak ada yang milad. Jadi saya ngadain milad. Tapi sih kita kerja sama sama pusat gitu. Yang di Duren Jaya nih namanya gurunya Pak Iwan. Luar biasa ya. Jadi anu nih ya nambah-nambah saudara apa ya. Iya. Saya juga senang nih datang kemari nih nambah saudara apa. Bang ini Bang Cang Agus ini tentang sejarah ini gimana nih Cang Agus? Kalau sejarah dari Monok Sahabat, sedih lah beritanya. Jadi sejarah singkatnya aja ya Cang Agus ya. Tadinya saya tuh belajar silat gerak langkah itu 10 tahun 10 tahun ya. sama guru saya. Sampai saya umpet-umpetin, keluarga pun nggak ada yang tahu, saudara sama saudara nggak ada yang tahu. Begitu budaya timbul, baru saya ibaratnya berdekatan lah sama orang muda silaturahmi sama orang-orang budaya. Nah setelah saya dapat mandat dari guru saya, yaudah keluarin gerak langkahnya, amalkan, perkembangkan semua langkah ini. Gitu. Gerak langkah saya ini sebenarnya beksi kong ini. Nah masalah golok sahabat ini ciptaan saya sendiri. Tapi itu gerak langkahnya dari gerak langkah beksi. Itu sejarahnya. Jadi golok sabet itu apa gimana? Apa di golok di sabet atau gimana? Enggak, itu gerakan. Gerakannya. Iya, kalau itu namanya potong. Iya, tapi kalau nggak apa-apa. Kalau seandainya ada yang ini mah kalau mau disabet, ya disabet sama saya mah. Gitu. Iya, kalau ada yang songong saya sabet. Iya. Iya. Kan ke orang Bekasi asli mah kan katanya jantan kalah serinya aja ogah ya. Betul. Apalagi kalau udah dapat busuran kong ya, pala lagi gue beli kan gitu. Iya Emang kalau bahasa orang Bekasi emang begitu. Iya. Lu jual, gue beli. Iya, Gitu. bahasa Bekasi. Kalau orang Bekasi. Tekor asal nyohor Ya ya. iya. Bogor, anak Bogor. Katanya kalau zaman sekarang mah sama orang Jawa tuh jangan galak-galak kong. Kalau galak-galak kita kontrakan kosong katanya. Iya. Punya kontrakan. Kalau punya kontrakan galak juga kan. Kalau punya kontrakan kok nggak Nah ini Cang siapa Cang? Cang Didin ini galau Bekasi tapi tampangnya kayak Sunda ini. Dia kayaknya kalem gitu. Kalau saya pertama datang ke Bekasi ini tahun 2014 ya, di Cibitung, Aslinya mah mana? Jakarta. Oh Jakarta aslinya. Iya. Berarti Betawi juga ya? Nah, tahun 2014 itu saya berdiri di Cibitung, kayaknya namanya Cingkrik Cibitung. Itu. Cuman karena di Cibitung itu kabupaten, IPSI-nya harus persyaratannya harus yang komplit, istilahnya harus ada legalitas, ada hukum.
Nah, karena kita nggak punya, cuman adanya anggaran dasar anggaran rumah tangga, akhirnya berdiri di Ciketing pertamanya, iya Ciketing Rawamulya. Nah di situ kita daftar, kebetulan ketua IPSI Jayanya itu Bang Biung yang dikenal di YouTube-nya si Golok Terbang Bekasi. Nah, dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga itu kita diterima ya, jadi anggota IPSI Kota Bekasi sampai diterima lagi di IPSI Kota Bekasinya. Alhamdulillah ini ya, berarti ini pejuang budaya Kota Bekasi nih ya, mudah-mudahan berkah ya Kong ya, Kang ya. Karena kan udah jarang orang yang memikirkan budaya, ini luar biasa. Ini termasuk dakwah juga. Jadi dakwah itu nggak cuma di amparan sajadah kan, ya langsung praktek. Ya tentunya kan juga di sini diajarkan bahwa silat ini kan buat menjaga budaya, kedua juga buat jaga diri, apa kan bukan buat sok-sokan Kong ya. Benar. Karena memang dibutuhkan banget. Kalau kata orang Bekasi mah tong lu kalau orang jadi orang laki jangan sampai kosong pisan kan gitu Kong ya. Iya. Ya podo ada buatannya dah, mainannya ya. Alhamdulillah bisa ketemu dengan kudrat dan iradatnya Allah. Ya memang di channel Sarko Puglawiya ini kita di samping jarah-jarah kubur, mungkin saya mau bicara sekilas masalah jarah kubur nih. Menurut Kong Otoy gimana nih tentang jarah kubur ini? Kalau jarak kubur, maksudnya jarak kubur kita doa-doa gitu ya? Iya, mau ke orang tua, ke wali-wali apa masuk menurut Iya. Kalau jarak-jarak itu emang saya belum pernah jarak-jarak jauh ya. Belum pernah jarak jauh. Kalau jarak orang tua mah udah. Nah, itu yang luar Ya, biasa. jarak orang tua udah. Terus juga kata orang kata kalau jarah nggak boleh ke kuburan nih kata orang nih. Saya juga sering ngobrol ya. Jarah mah katanya jangan ke kuburan. Itu orang udah mati jarah di kuburan ya, maaf ya. Nah, terus di rumah juga sama, habis sholat kita doain orang tua. Saya jawab lagi. Iya. Lah kalau jarah mah namanya jarah yang gua tahu gua nggak belajar. Iya. Kalau jarah ke kuburan itu niat makam bapak kita, rumah bapak kita. Iya. Rumah bapak kita apa bala apa enggak? Betul. Saya jawab nih. Kalau bala sapuin. Nah, ya. sapuin. Hitung jarah di kuburan sekalian niat rumahnya. Betul. Saya begitu jawaban saya. Iya. Tapi dia bilangnya nggak boleh. Tapi saya mau. Mm-mm. Nah, masih mau saya urusi gitu. Iya. Kan itu buat kita juga. Mungkin pendapat saya nih nggak belajar. Belajar diri sendiri. Oh, berarti nanti kita nih kalau mati begini. Iya. Saya ini. Berarti kita mati begini, kuburannya begini. Dibang gitu doang. Jadi ingetin bahwa kita juga bakal mati. Bakal ya, mati. Maka kita sering ke kuburan gitu, maksudnya mau baca apa yang kita bisa Fatihah aja mah udah, yang lainnya orang bisa. Jadi itu be udah Fatihah ya, ngirimin ke orang-orang tua kita, ke kampung kita gitu ya. Kalau bisa yang lain mungkin kayak Ustadz bisa semua. Iya, banyak tahu kalau pengen banyak saya manggil Ustadz Iya. ke makam gitu. Tapi ada dua saya maaf ya, kalau saya suka juga kesakitan nih ya, suka anak saya tong kalau sakit nanti kita jarah ke kuburan engkong. Saya ada kuburan, kita masih dekat di kuburan beda. Iya. Kalau saya nih, kalau salah nggak salah mohon maaf nih. Iya. Gitu. Ayo, kan itu udah saya pengen. Udah kita sedekah aja ke kuburan engkong. Bareng-bareng kita manggil Ustadz. Saya sering begitu. Kan kalau sedekah selamatan di rumah beda selamatan di rumah. Sama didatengin tuh Sama beda. iya, Kayak saya gitu. kan ketemu di jalan sama saya datang ke rumah Kong kan beda ya. Ya iya itu. Minimal saya bisa ngopi, kalau Iya. Kong kan bisa ngerokok bareng. Iya benar. Nah itu saya pelajaran saya di sini aja ngambilnya di pikiran sendiri. Oh ya dia ngata gitu nggak apa-apa. Tapi saya nggak ke situ larinya. Iya. Saya semuanya larinya ke situ. Soalnya apa ya, maaf ya. Dulu emang orang tua saya semua itu maaf nih. Kata Ustadz ya bagus nggak bagusnya terserah Ustadz. Dulu kan sama orang tua saya pakai pendaring semua di Pangkeng. Kalau siap Jumat, bakal menyan, malam Senin, bakal menyan. Itu saya dengar juga itu kata-kata orang sekarang. Kata itu kalau bakal menyan itu apa katanya makhluk apa ya katanya gitu ya. Udah setan lah katanya. Itu saya tahu bukan kan. Bukan, sama aja kita sama yang kuasa juga mintanya. Itu orang-orangnya pada pintar dah gitu. Benar, memang Kong kalau yang namanya syirik, musyrik itu adanya di hati, bukan ada suatu barang. Nah kan ada misalnya
kopi pahit, kopi manis, Mm-mm. teh manis, teh pahit. Itu Betul. bahasa Siloka. Iya. Ada kalanya kehidupan ini ada kalanya manis, ada Betul. kalanya pahit. Bener. Itu Kong ya. Iya. Saya jadi kayak tua banget ya. Benar ditambahin lagi. Nah makanya saya besok itu bila ada tumpeng ada itu nyelokain kita juga. Bener Kong. Hidup aja kita nggak mungkin manis dulu, Betul. pahit dulu. Minum aja kita nggak manis dulu, putih Iya, dulu. bener, Kong. Ini nyelokain sendiri gitu Iya, jadi maksudnya. itu bahasa Siloka. Iya. Kalau musyrik mah ya adanya di hati. Besok kita takut nggak punya duit, besok takut kita nggak makan. Lah itu udah syirik Ya, Kok? iya, bener, Seakan-akan bener. kita nggak percaya kepada Allah. Jadi syirik mah adanya di hati. Betul. Bukan suatu barang atau benda. Iya. Nah, menurut Encang Agus nih tentang jarak kubur gimana nih, Encang? Sama aja udah make hati. Sama ya? Iya. Sama. Jadi intinya orang-orang kita mah kebanyakan kalau jarak kubur emang dari dulu ngongkong kita ngajarin ya. Bener. Setiap Jumat Bener. udah lo ke kuburan kong lo. Betul. Bahwa wali yang paling keramat itu ya orang tua kita. Orang tua kita. Wali tanpa nama. Betul. Makanya kalau kita jarak kemana-mana, sebelumnya jarak ke yang lain, kita suruh jarak ke rumah Betul. bapak kita dulu. Betul. Dikasih dan enggaknya namanya orang udah meninggal ya, kan kita udah ngirim doa, kita mau berangkat ke Anu nih, Iya, betul. mau jarak ke rumah Kiai Anu, Mm-mm. kan kita udah doa dulu, Betul. udah izin sama orang tua kita. Ridhonya Allah tergantung ridho orang tua. Nah, udah ada kita berangkat di sono, yang gitu. Jadi kalau kita misalnya mau jarak ke wali, kita nggak jarak ke orang tua dulu. Begitu ini walinya ngomong, cuma kita nggak dengar. Lu ngapain jarak ke gua? Makam orang tua dulu nggak dateng-datengin Iya, gitu ya. iya. Cuman kita ini kagak mudeng ya. Bang, ya. Betul, iya. Jadi ya mudah-mudahan dengan adanya channel ini makin kita membangkitkan lagi kita jarak ke kubur orang tua kita ya Kong. Iya, itu penting. Karena dengan adanya kita sekarang kan berkat perjuangan orang tua kita ya Kong ya. Betul. Kalau nggak ada orang tua kita nggak mungkin ada kita. Gak ada kita. Benar. Memang yang saya ingat dari guru saya itu al-hakumut takasur hatta julutumul makobir. Iya. Makobir itu kalau kita kan kober, Kober ya. kuburan. Benar. Datanginlah kamu ke kuburan, ke kober-kober orang tua kamu. Itu udah ayatnya tuh ya. Iya, dan- hatta julutumul makobir. Makobir. Kalau bahasa Arabnya bir, kalau kita kan kober. Kober, iya, iya, Jadi iya. makobir itu kuburan. Kalau kita kan kober. Kalau ada bahasa kober kayaknya udah angker banget kan. Padahal memang disuruh datengin tuh kubur. Dateng ya? Iya, suruh datengin. Artinya kalau kepada wali-wali Allah kita bukan doain karena kita banyak dosanya. Benar. Nah, kita datang ke kuburan, ke makam wali-wali Allah, mabaroknya itu kita ngucapin terima kasih. Betul. Kita kenal Islam berkat perjuangan beliau. Benar. Bukan doain, kita banyak dosanya. Nah, kita ngucapin terima kasih dengan cara kita ngasih hadiah, ada yang Fatihah, ada yang Yasin. Benar, benar. Entar mubaliknya ke kita-kita juga Iya. gitu. Saya juga udah sering diajak jarah ya Hmm. ke Cibundu apa no. Heeh. Itu di situ. Dan saya juga di sini. Udah aki-aki bisa apa? Nggak, kalau nggak bisa Yasin baca kulhu aja nih maaf ya. sama. Udah kulhu banyakin Yasin nggak bisa. Saya juga jarang minta berkah keselamatan gitu. Saya juga berkah biar sehat selamat gitu doang. Nggak minta kaya, nggak minta Iya, enggak. iya. Saya mesti bang doain itu aja. Baca Aming Yasin nggak bisa, udah kulhu aja sebanyak gitu. Saya kulhu. Tahu Abdul atau enggaknya terserah dah. Iya, iya. Kalau misalnya itu saya begitu. Saya sering jarang mau bacanya gitu doang. Memang di dalam suatu riwayat Kong bahwa orang jarak kubur itu sebenarnya bisa ke kuburan orang tua kita bapak. Assalamualaikum ya abi. Iya. Misalnya assalamualaikum ya umi baca ya udah begitu doang. Kalau tambahan yasin apa itu kalau bisa. Iya. Kayak jarak ke makam baginda Rasul kan assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau segala baca yasin apa lagi injek. Artinya riwayatnya memang cuman sebatas assalamualaikum ya umi baca fatihah aja udah. Karena kalau ditambah-tambahin kalau bisa silakan. Silakan. Sebatas gitu aja udah emang iya. Iya, emang saya bisanya itu Luar doang biasa. kan. Ya tergantung daripada innama amalu biniatnya itu kan gitu. Ya intinya kita ini hidup nggak lama ya Kong ya. Benar, 60, benar. 70 kalau Benar. sampai ya lama yang di alam kubur Kong ya. Betul, Berarti ada yang 100 iya. tahun, 200 tahun, ada 500 tahun. Mudah-mudahan kita ini yang ada di sini ini nanti mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin. Karena mau sorbannya ngengser, mau ininya kayak ban Vespa belum ketahuan orang baik. Benar. Ketahuannya pas udah meninggalnya Kong ya. Iya. Apabila misalnya kan mohon maaf nih yang meninggal misalnya Kong Otoy dia mau orangnya baik, ramah, senyum, berarti dia meninggal orang baik. Begitu meninggal bagi dia mau mati dia mampus. Kambing gua tuh mati kambing rumahnya. Jadi ketahuannya nanti ya. Yang Agus ya. Ketahuannya ya udah mudah-mudahan kita
apa sih yang kita bisa perbuat ya Kong ya. Iya, Dan benar. apa yang sudah dipelajari sama murid-murid Engkong, termasuk Cang Agus, Cang Didin, mudah-mudahan menjadi amal jariah ya. Ya emang kalau saya potong lagi ya, memang antara ini sama ini kayaknya apa ya? Ya udah kayak saudara aja. Iya, iya. Soalnya emang ngumpul ini sama ini aja. Kita pergi kemana ini sama ini aja gitu. Karena Emang saya suka didampingin orang dua ini sudah nyocok Kong ya. kemana-mana gitu. Iya, makanya orang-orang sampai, oh dikawal laki-laki, Iya, yang iya. takut dibegal kita. Iya, iya, Kan iya. ada ini orang dua, kan gitu. Tapi ada aja masih kenceng. Iya iya iya. Adatnya. Iya iya iya. Yang benar, kalau kata dia adat itu benar. Saya ngomong enggak di sini aja nih Mas, dia ngomong keras. Iya. Rasanya baik kalau kata saya, tahu kenapa tuh Ustaz mah. Kalau katanya masih ada ampukannya ya. Kalau nggak ada ampukannya mah innalillahi ya. Tapi marahnya cuma segitu doang udah. Ya kalau saya kalau kemarin bedak udah gitu. Cuman skalanya doang Iya. ya. Tapi ini mah enggak berubah, baik banget. Iya. Nggak ada istilah dendam-dendam nggak ada. Enggak ada. Ya memang yang sulit itu apa namanya, bahwa musuh terberat itu bukan ada pada orang lain, adanya diri kita. Betul. Apa itu hawa nafsu? Yang pertama nafsu keduniaan, yang kedua nafsu ego, merasa diri paling pintar, paling ya ini diri kita. Makanya kata baginda Rasulullah ketika perang Badar Uhud, doa yang paling besar itu menahan hawa nafsu. Sebenarnya lagi kan nih. Ya. Saya kan punya murid nih, bagian sama punya murid ya, maaf nih, bagian ada muridnya. Saya kan emang gak punya apa-apa. Kalau kayak Ustaz kan ilmunya udah dalam. Masya Allah. Saya mah kan timbang punya ilmu pukul dah ya buat bela diri. Cuman anak-anak belajar kalau mau, ayo silakan. Tanpa duit kalau mau ya membagi nggak apa-apa saya terima. Emang banyak kan orang tahu bayar. Tapi saya ikhlas kalau dia pada silat. Saya mah hitung-hitung buat ibadah gitu, bagus gitu. Iya bagus sama Tuhan. Ya hitung-hitung buat ibadah, bagian nggak bayar, yang penting anak-anaknya semangat. Bagus kalau Berani gurunya itu. tapi muridnya Nah, nggak punya itu. pikiran. Saya kan nggak punya kayak macam Ustaz gitu ya, punya ini kadang-kadang. Kalau saya nggak, emang punya ilmunya timong buat bela diri, gitu, buat bela diri, jaga diri, gitu. Jadi kan kehidupan juga kan kayak doa sapu jagat Kong. Robbana atina di dunia sana wabil akhirati sana wakina aja banget. Jadi di dunia sama akhiratnya kudu seimbang. Kamu udah benar tulus ngajarinnya apa kan. Tapi yang muridnya ini harus punya pikiran. Artinya kan sekarang kok ngajar silat aja umpamanya mungkin. Iya, saya bisa bongkar, saya mah. Ya ibaratkan orang tua kita dulu mesti ada penajamnya, mesti ada penjebatannya. Kalau dilarin ke agama sodako. Saya niatkan ini kan supaya ibarat kata kan orang belajar kalau nggak ada penajamnya lah bebel kok. Sama bisanya. Ya tapi saya bagus juga murid saya. Tapi kalau ada acara-acara pokok buat dia, gitu kompak, ya kompak gitu maksudnya nggak nyelekin murid juga. Ya karena engkau memang tulus ya. Ya muridnya kan namanya orang kan macam-macam ya. Alhamdulillah dah. Saya juga bisa belajar banyak nih dari engkau dengan ketulusannya, dengan apanya. Memang ya sekarang engkau ngajar silat, aja engkau jikir, ya kata bini jikir baik, buatnya pengen jajan loh. Akhirnya kan dunia butuh juga. Ini saya nih, biar cerita lagi nih. Iya. Saya sama Sandi lagi jalan IFSI. Pakai kuatan nggak ada yang bantu nih. Bagaimana di ini kita IFSI ke Depok belum punya modal. Ya dia pada ngamen apa tuh. Iya, iya. Belain anak orang. Bukan belain anak kita, belain anak orang. Udah dapat piala aja. Iya. Wah, ada main pada girang. Oh. Orang ingat sama saya. Oh. Sampai sakit di sini. Iya, iya, Minggu. Mikirin dia. Saya mah mohon Iya. supaya anak-anak kita di mana-mana sehat. Iya iya. Berantem biar menang. Juara. Banyak udah hasil mah. Loh, diem buah saya sakit ya. Pas sakit pada dibawain nasi dah. Siapa yang mau makan orang saya sakit. Gitu. Makanya mau acara apapun, kegiatan apapun kalau nggak ada ininya, lah yang butuh ala Yahya. Orang bermutu karena kurang biaya. Lah akhirnya kan butuhnya Saya bawa sebuah karbe bagian. Iya. Nih saya bagi selama ini capek banget tadi. Dia nih lagi masih ini. Nih ketua gimana nih ketua dari perkembangan daripada PSG itu kan nih Bang Aboy ketua. Gimana Bang Aboy? Ya, saya tinggal sekolah. Emang saat ini lagi ngerem lah istilahnya ya, Iya. dalam latihan ya bang ya, kegiatan. Namun tidak mengurangi semangat, tetap yang namanya
kita syukuran ya kan sebagai ritual kita yang sakral ya, mendoakan para guru-guru besar yang sudah mendahului kita. Tetap kita laksanakan insya Allah di malam Sabtu besok. Ya. Mudah-mudahan acaranya bisa berjalan dengan lancar. Ya. Ya, dengan apa namanya kita mengirimkan doa dan tawasul kita kepada mereka. Harapannya Jaya Tanggal 1 Putra itu kembali lagi eksis. Amin. Ya, kembali lagi memberikan kontribusi ke masyarakat dan lingkungan sehingga semakin jaya nanti ke depannya. Demikian Ustaz. Jadi itu tanggapan daripada ketua nih, Pak Guru Besar, Iya. Pak Guru Besar. Betul. Iya. Biar itu kalau masalah ginian biar ketua yang mulai. Iya, Besar nggak iya. usah pusing kan. Emang juga saya salut Iya. sama anak saya nih, dia nih yang pertama buka kan dia. Oh iya. Udah dia mau duduk manis aja ini urusan saya. Iya. Ini orang masih kan Kata Bang Sandi nih, Iya. suruh duduk manis aja. manis aja. Kalau udah maju mau kan ngondek juga saya Iya. buat ngangkat ndek. Bener saya udah bodoh ya duduk manis, yang ngajar dan gitu ya. Ya emang duit mah dulu lancar emang pada dia ini. Iya, Ya dulu kalau sekarang ya sekarang belendang-belendong dah. Ya kalau dulu mah alhamdulillah yang murid keduanya tuh. Udah, sekarang memang muridnya yang termasuk ntar enggak, ya guru-guru bakal saya murun. Iya. Cuman saya juga heran. Iya. Saya kan orangnya paling polos, bebas. Siapapun yang mau latihan silakan. Punya mau mainnya biar dukung, dorong gitu bocah. Iya. Jangan pada main no. Belajar sono. Kalau larian jatuh kan Iya. recet. Sebetulnya nih, cucu saya juga nih anak dia, jadi pada larian. Jadi makanya dia ambil dia. Ya mungkin anak-anak ini seneng larian, seneng lagi ke pusat. Ya udah saya diem baik dah gitu. Maksud saya sedikit-sedikit emaknya biar dorong gitu. Soalnya dulu udah pernah jam 2 belum balik. Dari rumah kan belajar silat. Lawannya datang kemari. Makanya kemarin. Iya. Kalau nggak ada di sini, nggak datang bocah kan nyariin. Ya kalau di sini, ya kalau di sini kan mendingan ya. Ntar mainnya, pada silat. Biasanya begitu. Iya. Inilah kalau di saya kayaknya emaknya yang nggak mendukung. Kayak itu bocah main kemana bebas, bukan saya minta dihargain bocah, bukan. Saya kok nggak ngajar tumpang kaki masih rokok sebetulnya. Saking sayang. Ini sayang saya gitu maksudnya. Kalau saya udah mati siapa yang ngurusin? Iya. Kan kalau ilmu mah berjalan. Kalau saya udah mati udah nggak berjalan tuh ilmu. Iya. Mendingnya kalau udah saya sebarin mah, dia yang jalanin kan gitu. Ya boleh mati orangnya, tapi kan ilmunya harus berjalan, harus menyebar. Gitu saya ini tapi Iya, ya. benar. Gitu. Kalau kata saya tahu, kalau kata orang-orang mah, saya kalau berhenti ngajar, iya saya kalau berhenti ngajar tumpang kaki masih ngerokok. Iya. Bener, masih ngerokok. Ya saya mah ada murid saya mengata nggak di mana belak-belakan aja gitu. Itu nama saya. Mungkin bisa ditanyain, Kong gurunya siapa? Oh ya boleh. Guru Nama aduh. Nama asli sama Kong ya? Mana? Jadi gini nama panggilan aja ya? Iya. Oke, boleh tanya dah. Jaya. Mulai belajar lah gitu. Icang saja. Cami mana kan nama aslinya Icang yang Jaya mah. Iya, tapi kita udah panggilannya yang kenal udah. Iya, nama yang kenal aja. Kami yang kenalan kejuaraan kemana kan? Kong Cami. Kong Cami. Kalau yang Jaya mah. Yang bisa menanya aja saya jawab. Iya. Punya gitu aja ya, gagal ya? Enggak kagak. Enggak, Engkong dulu Bukit kan punya guru nih. Iya. Saya mau tahu gurunya Engkong siapa nih? Pertama saya belajar, Ya, itu gurunya perempuan atau laki? Laki. Oh, laki. Jadi guru besar saya dulu nih, namanya Kong Cami. Engkong Cami. Tapi itu bukan nama aslinya. Mm. Nama aslinya Cang. Icang. Icang. Itu guru Icang. besar saya. Guru besar. Nah, guru besarnya Kong Cami lagi ada yang orang proyek itu Kong Limu. Engkong Limu. Gurunya dia ada guru saya. Iya. Kalau saya gurunya Kong Cami. Iya, dia ada Engkong Cami, ada gurunya lagi. Ada gurunya lagi. Iya. Saya gurunya itu mah kenal tapi saya
nggak belajar sama dia. Iya, tahu urutannya deh ya. Iya, jadi saya belajar sama Kong Cami. Hmm. Setelah saya lulus, jadi saya itu ngakurin jurus. Ngakurin jurus sih, maaf nih ya. Iya. Jadi saya ngakurin jurus berhubung Kong Cami padat yang latihan. Latihan. Jadi saya ngakurin jurus. Tak, kalau mau ngakurin jurus aja ke rumah Guru Rohim, Pak Rohim, tapi nggak jauh dari situ. Nah, saya tuh lulus di situ dulu, maaf ya. Saya itu dapat 9, jadi bumbangnya saya beli. Tahun berapa itu, Kong? Tahu saya nggak tahu deh, tahun debut dah. Tahun debut ya. Ya, pokoknya nggak ditengerin tadinya. Gitu. Jangan, jangan. Ya, pada Udah dulu mau ya. ngingetin tahun lah, jangan Nah, jangan terus dulu saya lah. latihan lagi ngambil jurus. Nggak tahu nih jurus. Oh, boleh inget. Nggak tahu tuh jurus emang aku. Tahun berapa lah. tahun berapanya Cuman belajar. agak beda juga. Agak beda. Iya, saya situ ngambil bumbangnya dah. Jadi saya ngambil bumbangnya di situ sampai lulus. Di itu jadi berarti mungkin dulu juga orang belajar ya masing-masing pada pengen yang mana nih gitu. Emang kalau di pusat kenapa dia muridnya banyak? Soalnya dia telaten, jurusnya juga bukan kayak jurus juara gitu. Kan kalau yang saya ambil yang ngakurin memang beda, tapi dia emang ngambilnya buat kejuaraan dulu, buat kemandoran. Jadi dia dulu belajar emang tangkap jadi gitu maksudnya. Ini yang keduanya, tapi wakil saya dulunya namanya Mang Akum, wakilan Kong Cami. Tapi anaknya ada, namanya Bang Iwan. Tapi dia bukan guru saya, tetap guru saya. Kan saya ngaku bukan guru saya apa? Saya kan belajar bapaknya. Iya, Tetap dia anak guru saya. Iya. Gitu. Hormatin ya. Iya. Saya nggak membuang-buang, tetap itu anak guru ya guru saya. Tapi saya belajar nggak sama anaknya. Saya belajar sama bapak. Itu semacam di pondok pesantren tuh busnya itu. Tetap hormat seperti ke gurunya, seperti ke kiainya. Benar tuh Kong. Iya. Berarti sesuai dengan budaya pondok pesantren. Iya. Walaupun dia yang nggak ngajarin bapaknya, tapi kalau anaknya tetap hormat sama anaknya. Iya, saya hormat, kan saya datang Pak, ya. Katanya saya dari sono. Jadi saya sama guru-guru yang mana aja, saya tuh kalau kata saya menghormat aja. Iya. Yang muda aja saya hormatin, dia belum salaman, saya bisa udah salaman. Gitu kalau saya mah. Kata kok, ya dia juga ngerebek juga. Ngerebek saya gitu nyerang bersalaman. Dia boleh nyampein deh. Oh, grebek salaman. Iya. Kira grebek dulu nih. Cuman maaf ya, saya kalau di Padepokan ada pernamen ya, atau ada milad, saya tuh anak-anak emang sepesen dulunya, nggak ada yang manggil Kong Guru, nggak ada. Dia otoy gitu. Jadi murid siapa aja tuh manggilnya udah tahu dia otoy. Nah, Bang Ote ini udah ada pengalaman dulu pernah ada di Ani 10 orang berapa ada pengalaman nggak? Jadi saya pengalaman di Bang 3. Di 1 lawan 3 gitu. Enggak, maksud 3 kali udah pernah. Ada yang pernah jadi, ada yang pernah nggak jadi. Jadi ya mulainya kali masih di terminal lah gitu. Iya. Ada yang juga jadi, ada yang nggak jadi. Di Bang pengalaman gitu doang. Emang guru saya juga mesen. Pasti tahu kapan lo ada cobaan gitu. Saya kata guru saya ini mohon maaf. Ya tapi kan saya nggak ngajak. Biarnya ada kejadian yang nggak direncana. Iya. Ada kejadian yang nggak rencana. Jadi ya biasa dah gitu ya, ngobrol-ngobrol tembak-tembak. Saya tempat teman juga yang belajar. Coba lo tak, lo belajar pukul mana-mana, coba pukul, sadpin. Iya. Pukul, sadpin. Ya kan udah sama juga kelewat ya. Nah, pas saya pukul saya tangkap kayak saya jatuhin. Ya, kan jatuh dia. Kata orang gue bercanda, gue dijatuhin. Nah, daripada kita yang jatuh, mending dia kita jatuhin duluan kan gitu. Menang deh. Ya kalau bercanda, kalau gila kita boleh jatuh. Kan kita udah sekali, 2 kali masih ngajakin aja itu bercanda akhir jatuh. Nah terus salaman di tempat umum. Udah tahu saya di tes salaman saya dulu emang diajarin hati-hati. Kalau salaman pakai iringan, digiring gitu. Jadi apa kita ini main, gitu. Nah 1 dikedet main, 2 dikendorin. Dan kita jatuh, tapi ini makan ke perutnya, gitu maksudnya. Tuh ada, nah dia juga salah. Kita kan salaman terima yang bagus ya. Dari kita di ini, saya ada 2 kata tuh, salaman, apa yang ngedet kita kendorin.
apa yang kita masukin nih? Nah itu, ada yang bisa masukin. Nah akhirnya dia, aduh begitu. Jadi nggak ngelabak lagi. Itu pengalaman saya. Jadi pengalaman malah saya kalau dulu gini, saya curiga juga. Jadi kalau Makasih ya, kita Kong. Guru besar nih, Kong Oto guru besar daripada PS Jaya Tunggal Saputra dan Kang Agus Sanggar apa? Ya, Manggas, yang Manggas ke respon dari Gonok Sabet dan Cang Didin ya. Makasih semuanya kepada para jamasa, ketuanya nih Bang Laboy, ketua JTS. Makasih ya atas obrolannya Kong, makasih atas pengalamannya. Mudah-mudahan ke depan ini Persatuan Silat ini penjaga-penjaga budaya daripada Kota Bekasi, mudah-mudahan biar sehat selalu ya. Umur biar berkah. Mudah-mudahan kita ini hadir di sini tujuan semata-mata karena dakwah. Jadi ada yang dakwahnya melalui Mustad, ada yang belajar silat, apa sama semuanya dakwah. Itu tergantung inama amal niatnya. Terima kasih ya Kong semuanya. Salam Sarkup Hubul Aulia. Tolak ukurnya daripada channel Sarkup Hubul Aulia ini mau jadi apapun, mau jarak kemanapun, mau sakti, mau pinter, tolak ukurnya kita makin jauh atau makin dekat kepada Allah. Kalau kitanya makin jauh, makin sombong, buat apa Kong ya? Mudah-mudahan kita ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam Sarkup Hubul Aulia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ikutin Kong ya, Iya. ikutin salamnya ya. Salam ya. Sarkup Hubul Aulia. Lagi. Salam Sarkup Hubul Aulia. Kurang kompak, yang kompak Gus. Ya. Salam Sarkup Hubul Aulia. Jangan lupa subscribe. Bola Kong. like. Ngobrol. Jangan lanjut Kong ngobrol. Dulu lah, kita ngucapin dulu lah. Ngucapin boleh kan? Boleh. Terima kasih. Saya kedatangan tamu yang orang-orang elit yang kagak diundang udah datang ke Padepokan, luar biasa nih. Ya aki-aki semangat tinggi didatengin tamu yang tidak diundang tapi ngasih saran-saran yang luar biasa buat orang tua JTS Pengasinan. Waalaikumsalam.